Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kesekian ini masih dengan daring. Dan bagaimana liburannya kemarin? Pasti sudah puas ya semuanya ya. Karena di pertengahan tahun kemarin sudah libur, terus kemudian masuk sebentar, libur lagi, pulang lagi, baru masuk. Nah pasti wis sudah terlalu banyak liburnya, sudah terlalu panjang liburnya, dan sudah kembali di pondok, ya semoga mulai bisa fokus lagi untuk menimba ilmu ya, entah itu ngaji, terus kemudian entah itu dari sekolah, entah itu yang punya kegiatan lain. Semoga bisa fokus lagi karena liburannya sudah selesai. Semoga kalian sudah puas. Terus bagi yang di rumah juga sudah cukup ya dolan-dolannya, sudah cukup main-mainnya. Sekarang bisa fokus lagi untuk belajar karena liburnya sudah dirasa cukup ya. Nah, untuk di semester genap ini kita masih berjumpa dengan cara yang sama, lewat daring, dan saya pun juga masih sama lewat PowerPoint. Ini saya nanti bakal tunjukkan beberapa poin-poin dari mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, aturannya tetap sama, yang semoga ini bisa dicatat dengan lengkap. Kalau bukunya kemarin masih ada, silahkan diteruskan di lembar selanjutnya, tidak perlu buku baru, cukup lanjutkan saja dari yang catatan semester kemarin ya. Nah, sebelum kita masuk materi pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Nah, semoga materi kita pada ini bisa berjalan lancar dan bisa diserap dengan baik, bisa dipelajari dengan baik. Masuk. Nah, materi pada yang pertama ini masih ada hubungannya dengan terakhir kemarin, kalau masih ada catatan kalian, itu membahas tentang keberagaman bangsa. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Materi kita. Ini mungkin nanti singkat dulu ya. Yang pertama, ada dampak positif dari keberagaman. Yang pertama itu adalah terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana pergaulan antara suku, agama, budaya. Terus ada nanti sebenarnya ada lagi golongan gitu ya. Terus kemudian memperkaya khasanah budaya bangsa, bisa melatih rasa toleransi kepada sesama. Dampak masih banyak lagi dampak positif yang lainnya. Yang pertama disebutkan tadi terciptanya integritas nasional. Yang dimaksud dengan integritas nasional itu adalah persatuan dan kesatuan. Terciptanya satu visi, satu misi, satu pandangan. Nah, dengan keyakinan bahwa kita adalah satu, kita adalah Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian menjadi sarana pergaulan, maksudnya gimana? Ya kita kalau ketemu dengan yang berbeda budaya, yang berbeda suku, yang berbeda agama, itu kita justru harusnya kita merasakan sebuah penasaran atau excited lah, sangat tertarik, karena kita bisa belajar bagaimana budaya selain kita, bagaimana agama selain kita, ataupun kita bertemu dengan golongan-golongan yang berbeda. Itu juga bisa menambah teman. Yang ketiga tadi, memperkaya khasanah budaya bangsa. Khasanah budaya bangsa itu apa? Ya kita memperkaya diri kita, memperkaya pengetahuan kita, memperkaya teman-teman kita, memperkaya ilmu kita tentang budaya di Indonesia itu apa saja. Nah, itu menjadikan kita masyarakat yang bisa lebih toleran. Seperti itu. Bersambung dengan yang keempat, bisa melatih rasa toleransi kepada sesama manusia ya. Pengaruh keberagaman bawahnya
Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia bisa menjadi suatu kekuatan, tetapi itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan di dalam masyarakat. Kalau kita bisa menyadari, bisa memberikan rasa toleransi kepada perbedaan itu, maka itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Kita bisa jadi satu. Tapi kalau justru kita memandang, apa sih kok nggak sama dengan kita, kok nggak sama dengan saya, itu bukan golongan saya, nah itu berarti bisa menjadi sebuah perpecahan atau pertengkaran antara individu. Nah ini berlanjut ya, di dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya konflik. Terjadi konflik antar masyarakat atau antar individu. Kemudian yang kedua, itu dampak negatifnya ada primordialisme. Sikap kaku dan tidak menerima bahwa budaya lain itu ada. Jadi pandangan ini itu berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak ia kecil, baik itu yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jadi dia ya, seumpama dia itu berasal dari Jawa, ya sudah, dia berkeyakinan pada Jawa, terus dia tidak yakin adanya Sunda, adanya suku Dayak, suku Madura, dan lain sebagainya. Dia hanya percaya kepada Jawa. Jawa ya sudah Jawa. Itu bisa juga dianggap sebagai sebuah dampak negatif. Kemudian yang ketiga ada etnosentris. Sikap yang menganggap bahwa budaya yang paling baik dan benar adalah budayanya sendiri. Nah, etnosentris ini bahwa dia menganggap tadi ya dilanjutkan contohnya ya. Kalau dia orang Jawa ya sudah, saya orang Jawa, budaya saya seperti ini. Dia tidak menerima budaya Sunda, budaya Madura, seperti apa itu semuanya pokoknya dianggap jelek. Yang paling baik adalah budaya Jawa, seperti itu. Dan sikapnya dia yang seperti itu apalagi ditunjukkan dalam kelakuannya atau perilakunya. Dia langsung di depannya orang Madura, kamu punya budaya yang seperti ini ya, nah itu jelek, masih punya saya masih baik punya saya, kalau Jawa seperti ini. Nah itu adalah salah satu sifat dari etnosentris. Kemudian yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan ini banyak sekali masian ya. Contohnya supporter sepak bola, terus kemudian kita mempunyai satu idola yang berbeda dengan orang lain, terus kemudian fanatisme akan sebuah golongan yang kita ikuti. Nah, kalau fanatisme itu sekedar ya sudah saya bagian dari suatu golongan, kita ketemu golongan lain, kita terima mereka, kita bisa mengobrol dengan baik dengan mereka, nah itu baik. Tapi kalau kita sama-sama ini golongan saya, ini paling baik, ini saya paling cinta, pokoknya kalau ada yang menyerang golongan saya, wah saya hantam. Nah itu adalah sebuah bentuk dari fanatisme yang berlebihan. Terus kemudian dampak negatif yang terakhir adalah klaim atas adat. Saking banyaknya budaya di Indonesia, saking banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, terkadang kita pun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Nah kadang kita tidak tahu, mungkin kita punya keris, kita punya mandau, dan kita punya panah dan lain sebagainya sebagai senjata tradisional kita. Tapi karena saking banyaknya dan di tiap daerah mungkin punya yang berbeda-beda, kita tidak tahu itu. Nah tiba-tiba terus diambil sama bangsa lain, contohnya seperti yang diambil oleh negara tetangga. Untung kita tahu hal tersebut. Nah kalau kita tidak tahu kalau itu adalah sebuah milik kita, nah kita los-los saja, itu bukan punya kita. Nah itu yang salah satu jadi dampak negatif kita juga, ada klaim atas adat oleh negara lain. Akibat dari keberagamannya, yang pertama, bangsa Indonesia yang banyak sekali ini terbentuknya beberapa adat, budaya, dan golongan. Terbentuknya beberapa adat, budaya, dan golongan. Terus kemudian memicu terjadinya konflik.
jelas ya sebuah konflik. Kalau kita sepaham mungkin jarang ada konflik, tapi kalau kita berbeda itu pasti terkadang ada konflik. Dan semoga konflik itu ya sekedar konflik-konflik kecil ya, tidak sampai menjadi konflik yang besar. Kemudian yang ketiga, akibatnya adalah Indonesia memiliki berbagai macam bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa orang Papua, bahasanya orang Sunda, bahasanya orang Kalimantan. Itu mereka pasti mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi kita untung punya satu bahasa yang menjadi pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu wajib untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terjadi perbedaan antar individu masyarakat, ini masih berhubungan dengan konflik. Kemudian terjadinya perubahan sosial. Kalau keberagaman, kita mungkin awalnya adalah orang, mungkin kalian yang asalnya dari Jawa Barat, yang asalnya dari luar pulau. Ketika kalian datang ke pondok, ketika kalian datang ke Jombang, datang di pondok pesantren Wali Songo, kalian bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Kalian di situ bakal menemukan sebuah budaya yang baru di pondok itu. Kalian menemukan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, dan kebiasaan atau budaya baru tersebut berbeda dengan kebudayaan kalian waktu dulu di daerah kalian masing-masing. Nah, itu yang terjadi, yang dimaksud dengan terjadinya perubahan sosial. Ya, macam-macam konflik akibat keberagaman. Yang pertama, jelas karena kita berbagai suku, adanya konflik antar suku. Contohnya yang terkenal sampai sekarang antara konflik Sampit, ya, konflik di Sampit antara suku Dayak dan Madura. Kemudian konflik antara agama sampai sekarang juga masih ada, seperti pembakaran masjid. Terus kemudian bom ketika perayaan Natal di gereja, seperti terus kemarin kita di puasa itu mungkin ya, kita nemu di daerah Jawa Barat itu ada masjid yang tiba-tiba disepet atau diwarnain sama orang, dan itu adalah salah satu konflik agama. Kemudian konflik antar ras, perseteruan antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat. Kalau di kita mungkin biasa, kita bertemu dengan teman kita yang hitam gitu, terus kita katain, weh ireng gitu kan, weh hitam gitu. Mungkin ada sebagian orang yang bisa terima, terus ada juga beberapa orang yang mungkin dongkol hatinya ya. Tapi di Indonesia ini masih mending. Kalau kita di luar, di Amerika terutama, kalau sampai kita memanggil orang yang berkulit hitam itu, hei orang hitam, hei orang negro, itu bisa sangat berbahaya karena di sana sangat sensitif ya. Kemudian yang keempat, konflik antara golongan. Yang terakhir yang sampai sekarang hangat itu antara golongan polisi dengan FPI, Front Pembela Islam. Itu salah satu contoh dari antar golongan. Tapi banyak lagi contoh kecilnya ketika kalian di pondok atau di sekolah, kalian pasti punya tuh geng-gengan, geng A, geng B. Terus antara geng A dan geng B ini sering menggosipkan salah satu sama lain. Nah, itu juga salah satu konflik kecil yang ada di sekitar kalian. Akibat dari terjadinya konflik itu apa? Yang pertama, letaknya persatuan dan kesatuan. Kalau sudah konflik antar golongan tadi contohnya, ini bakal bersatu atau main bareng lah cara gitu, itu susah. Karena mereka, saya tadi dengar katanya anak ini begini, nah kan pecah. Terus ini ya nyambung ya, perpecahan di masyarakat. Kemudian kalau sampai konflik tadi besar, adanya korban manusia juga maupun material. Konfliknya seperti kemarin demo-demo itu, ada korban manusia, terus kemudian material. So, material ini apa? Material ini ya pembakaran halte busway, terus pembakaran ban, pembakaran kendaraan. Itu kalau demo-demo besar biasanya kan ada. Terus timbulnya kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Timbulnya kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan ini karena yaitu tadi, karena sudah merasa tidak cocok dengan satu sama lain, ya kan pecah. Terus timbul lagi kelompok-kelompok dan mereka bisa saling bermusuhan. Kehancuran norma-norma sosial dan budaya bangsa.
Kalau sebuah konflik tadi itu terjadi terus menerus terjadi, nah akhirnya bakal hancur, budayanya mulai hilang, terus norma-norma sosial atau aturan-aturan sosial itu mulai tidak digubris lagi atau tidak diperhatikan lagi. Itu adalah akibat dari terjadinya konflik seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga kalian tetap semangat. Yang di pondok, ayo kembali lagi ke pondok, full jiwanya kembali ke pondok, mulai ngaji, mulai setoran dan lain sebagainya. Terus yang di PP ya, yang kampung, semoga sudah cukup mainnya di rumah saja, jangan terlalu banyak main. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.